Shalom anak-anak, kita masuk lagi dalam materi matematika. Tetap semangat ya, walaupun belajar tidak pernah henti, setiap minggu ada aja materi yang baru. Tapi saya berdoa, berdoa buat kalian tetap semangat, belajar ditambah-tambahin lagi ilmunya yang baru hari lepas hari. Oke, untuk materi hari ini kita mau masuk dalam materi yang judulnya kuartil. Ya, di sini saya sudah sampaikan pengertian kuartil, kemudian ada beberapa rumusnya. Nah, kalian jangan khawatir tentang rumus-rumus ini, untuk rumus yang banyak banget, terus yang kemarin juga ya tentang modus, median, sama min, itu kalian tidak perlu menghafalkan rumus tersebut, karena nanti pada saat kalian ujian ya, ujian besar, itu saya nanti tetap akan menampilkan di soal tersebut rumusnya seperti apa. Jadi di dalam pembahasan kali ini saya akan menyampaikan kepada kalian cara pengerjaannya seperti apa supaya kalian ngerti ya. Jadi kalian ngerti TB itu apa, FK, Q1, N, Q3, terus P, TB, 3 dan sebagainya. Ya, kita mau langsung masuk dalam materi. Jadi kuartil ini membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, kuartil itu dilambangkan dengan Q dan terdiri atas kuartil bawah Q1, kuartil tengah atau median. Median itu sudah kita bahas di pertemuan berikutnya, di pertemuan sebelumnya. Jadi nggak akan saya ulang lagi rumusnya ya, rumusnya sama dengan rumus median. Kemudian kuartil atas atau Q3 gitu. Jadi kuartil ini, kuartet itu kan berarti 4 ya, pernah dengar kata itu? Jadi kuartil itu membagi data yang berurutan menjadi 4 bagian sama banyak. Artinya dari data yang sudah diketahui atau yang ditampilkan dalam soal, kalian harus urutkan dulu data tersebut dari angka yang paling kecil sampai angka yang paling bawah gitu. Kemudian ini ada rumus yang disebut jangkauan kuartil. Rumusnya adalah disingkat JQ ya, rumusnya adalah Q3 atau kuartil atas dikurangi Q1 atau kuartil bawah. Kemudian jangkauan semi interkuartil. Semi itu berarti separuh, setengah ya. Jadi rumusnya ya ini Q3 kurangi Q1 terus dibagi 2. Cuman itu aja bedanya. Kemudian ini kuartil data berkelompok, ada Q1 dan Q3. Q2-nya itu kan median ya. Jadi saya tidak tampilkan rumusnya di sini karena rumusnya sudah sama dengan pembahasan sebelumnya. Nanti kita akan mengerjakan juga di contoh soalnya ya. Jadi untuk Q1 di sini adalah 1/4 N karena membagi data menjadi 1/4 ya, 1/4 data pertama maksudnya. Kemudian Q3 itu adalah 3/4 data berikutnya, 3/4 data dari total data yang diketahui. Ya itu aja ya, kita langsung masuk materi supaya tidak terlalu lama. Nah ini contoh soal yang tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 dan simpangan kuartil dari data berikut. Nah ini ada 2 nomor, kita kerjakan dulu sama-sama untuk nomor yang 1. Jadi selalu kita urutkan datanya ya. Nah ini datanya belum berurutan. Nah biasanya ini kalau angka yang sudah saya ambil saya coret supaya tidak terulang lagi nanti. Kemudian di sini ada angka 3 ya. Kemudian angka 4. Terus 5. Kemudian ini 6 ada 2 ya. Jadi kita tulis 2 kali. 6. Kemudian habis itu ini 8-nya juga ada 2. Setelah itu 9, 10, 11 habis ya. 9, 10, 11. Nah, langkah pertama adalah kita jangan duluan tentuin Q1, tapi selalu yang ditentukan adalah median atau tengah-tengahnya dulu. Ya. Kita hitung dulu ini jumlah angkanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ternyata ganjil. Di pembahasan sebelumnya, kalau data itu ganjil, berarti nilai tengahnya itu atau mediannya ada 1 angka. Tapi kalau datanya genap, berarti nilai tengahnya atau mediannya itu ada 2 angka. Nah ini ganjilnya tadi ada 11 data ya. Ada 11 data. Nah berarti kalau 11 nilai mediannya atau Q2-nya itu berarti data ke 11-nya ditambahkan 1 supaya bisa dibagi 2 ya. Harus dibagi 2. Jadinya 12 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti Q2-nya adalah angka atau data ke-6. Nah, kita urutkan dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke.
ini berarti adalah Q2. Nah, ini jadi pembatas, sehingga untuk semua angka di sebelah kiri angka 6 itu kita akan tentukan Q1-nya, dan semua angka di sebelah kanan angka 6 itu kita akan tentukan Q3-nya. Caranya bagaimana? Nah, kita lihat, perhatikan 5 angka ini, dan kemudian caranya adalah ya kita cari lagi tengah-tengahnya. Caranya seperti itu, dicari lagi mediannya. Karena ini ada 5 data, 5 angka ya. Jadi nilai tengahnya kalau ganjil itu berarti ya, berarti nilai tengahnya ada 1 angka. 5 tambah 1, 6 bagi 2 adalah 3. Jadi tengah-tengahnya adalah data ketiga yaitu. Berarti ini adalah Q1. Kemudian ini 5 angka juga. 5 angka juga berarti tengah-tengahnya adalah data ketiga ya. Ini berarti adalah Q3. Dah ketemu. Q1-nya 4, Q2-nya 6, Q3-nya adalah 9. Kemudian simpangan kuartil. Tadi rumusnya simpangan kuartil apa? Ceki ya. Simpangan kuartil atau ceki itu adalah Q3 kurangi Q1 dibagi 2. Q3-nya adalah 9, Q1-nya 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 5/2. Selesai. Seperti itu soalnya. Oke. Kita akan masuk dalam pembahasan nomor 2. Ya, ini silakan kalian catat dulu. Nah, mungkin bisa kalian pause dulu ya supaya bisa dicatat. Nah, ini sementara saya hapus ya. Kalian silakan kalian catat dulu soal ini. Nanti saya akan hapus soalnya. Untuk kita bisa mengerjakan soal yang nomor 2. Nah, ini untuk data tunggal ini kenapa saya berikan 2 nomor, karena yang soal nomor 2 ini nanti kalian akan ketemu dengan data yang genap ini ya. Soal nomor 2, yuk kita urutkan lagi. Ini berarti 3 ya. Ya, kemudian ada angka 4 banyak 2 kali. Kemudian langsung angka 7 ya. 7 8, 9, 11, kemudian 13, 14. Nah, ini 15 ya double. 15. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini ada 12 data ya. Ini berarti genap. Nah, kalau 12 itu berarti tengah-tengahnya langsung dibagi 2. Berarti tengah-tengahnya atau mediannya adalah data ke 12 bagi 2, 6 ya. Data ke 6 dan 7. Ingat, genap berarti mediannya ada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti mediannya ini 9 dan 11. Nah, kalau ada 2 berarti kita jumlahkan di rata-rata berarti. Berarti Q2-nya sama dengan 9 ditambah 11 terus bagi 2. Jadinya 20 dibagi 2 10. Nah, kalian perhatikan, karena ini mediannya ada 2, maka kita nggak bisa hanya melihat angka yang tersisa di sebelah kirinya 9 dan 11, tapi ini harus dibagi 2 kan ada 2 ya. Jadi dari angka 3 sampai 9 ini kita mau tentukan tengah-tengahnya ya, supaya nanti bisa ketemu Q1. Jadi artinya angka ini ikut untuk menentuin Q1, terus angka yang ini, angka 11 ikut untuk menentukan Q3. Begitu caranya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganjil, genap lagi, sorry. Kalau genap itu berarti tengah-tengahnya atau mediannya adalah data ke 3 dan 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Kita tentukanlah Q1. Berarti rata-ratanya juga 4 ditambah 7 bagi 2. 11 dibagi 2 hasilnya 5,5. Koma nggak apa-apa Miss. Apa? Sekarang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengah-tengahnya berarti data ke 3 dan 4. Berarti ini ya tengahnya. Saya lewat sini. Kemudian tiga-tiganya berarti 13 ditambah 14 dibagi 2 sama dengan 27 dibagi 2 sama dengan 13. Nah, itulah nilai Q1, Q2, dan Q3. Kemudian simpangan kuartil berarti ID berarti Q3 kurang 1 dibagi 2. 13,5 kurang 5,5 dibagi 2. Ini
8 ya, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, selesai. Begitu caranya menentukan Q1, Q2, Q3 dan keseimbangan kuartil. Ya, itu tentang data tunggal yang datanya masih seperti itu. Ya, lanjut materi. Sekarang untuk soal nomor 3, data tunggal tapi bentuknya di dalam kelompok. Ya, ini kalau dibuat datanya satu-satu seperti di nomor 1 dan 2 bisa sebetulnya, tapi karena terlalu banyak jadi dibuat tabel seperti ini. Ini diketahui untuk nilai 3 itu ada 6 sebanyak 6 kali, berarti 3, 3, 3, 3, 3, 3, 6 kali. Ini juga angka 6 ada frekuensinya 9 atau 6 nya itu sebanyak 9 kali dan seterusnya sampai 21 nya sebanyak 7 kali. Nah, ini nggak usah kita urutkan ini karena nanti terlalu panjang jadinya. Nah, ini caranya kita hitung dulu ini frekuensinya ada berapa sebetulnya. Caranya begitu. Jadi kita tulis dulu ya, berarti ini kan 6. Ini akumulasi angka ya berarti ya. 6 sampai di sini berarti 6 tambah 9 berarti 15 data. Sampai di sini berarti 15 tambah 3 berarti 18. Sampai di sini berarti tambah 3 berarti 21. Kemudian 21 tambah 9 30. Kemudian sampai sini 37. Oke, perhatikan. Ini ada 37 angka atau 37 datum ya, harusnya bukan data tapi datum, 37 bilangan. Nah, ini kita cara menentukan Q1, Q2 dan Q3-nya. Ini saya akan mengajari kalian dengan menggunakan skema. Perhatikan baik-baik ya. Jadi caranya seperti ini. Ini ada 37 bilangan. Nah, ingat di soal nomor 1 dan 2 untuk menentukan Q1, Q2 dan Q3 yang pertama kali kita lakukan yang ditentukan adalah Q2 atau median. Nah, 37 itu kan ganjil ya, betul. Kalau ganjil itu berarti nilai tengahnya atau mediannya ada berapa? Ada 1 ya. Berarti ini kita ambil dulu satu angka di tengah. Ini artinya adalah median. Dan kemudian yang tersisa adalah tinggal 36 data. Nah, 36 data ini langsung kita bagi 2, yaitu untuk menentukan Q1 dan untuk menentukan Q3 ya. 36 dibagi 2 adalah 18. Jadi ini 18 data, ini 18 data. Perhatikan, 18 ditambah 1 tambah 18 itu semuanya total jadi 37, tapi yang nggak ada perubahan. Oke, berikutnya sekarang dari 18 data yang ada kita akan menentukan Q1. Caranya adalah dengan membagi 2 data tersebut. Kalau 18 adalah genap, berarti jika dibagi 2 berarti tinggal 9 ya, 9 data pertama dan 9 data kedua untuk menentukan Q1. Begitu juga 18 data yang terakhir untuk menentukan Q3. Berarti kita bagi 2 langsung. Jadi di sini adalah 9 data, ini juga adalah 9 data. Untuk 9 data pertama itu berarti namanya adalah data pertama sampai data ke-9 ya kan, data ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu. Kemudian 9 data berikutnya adalah berarti lanjutan di 9 ya, berarti data ke-10 sampai data ke-18. Ini kalian hitung aja. Pertama data ke-10 terus jadi 9 data, berarti 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Terakhir adalah data ke-18. Nah, ingat kita masih punya satu angka di tengah untuk menentukan Q2. Berarti adalah angka lanjutannya dari Q18. Ya, bukan Q, X18 ya, berarti X19 itu di sini. Nah, berikutnya 9 data yang di sebelah sini adalah untuk menentukan Q3. Berarti kita tulis 9 data yang di sini adalah data ke 20, hitung sampai 9. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 sampai data yang ke 28. Kemudian 9 data yang terakhir berarti lanjutannya berarti X29 sampai X37 karena terakhir itu harus 37 data. Harus angka 37 ya. Oke, sampai di sini sudah selesai. Ya. Kemudian sekarang kita amati. Ini saya mau garis seperti ini ya. Karena ini nanti kita akan menentukan Q1 sorry. Berarti Q1-nya adalah ini. Nah, di
Q1. Data ke-9 ditambah data ke-10 dibagi 2. Kemudian X19 ini adalah Q2. Nah, kemudian ketiganya adalah ini. X28 ditambah X29 dibagi 2. Ya, ini materinya cukup berat kayaknya karena baru ya. Nanti silakan kalian ulang-ulang lagi lah videonya supaya kalian kalau semakin sering didengarin kan kalian akan semakin mengerti ya, lama-kelamaan saya harap segitu. Nah, sekarang kita akan cari Q1 itu angkanya berapa sih? Ini kan baru data ke-9 dan data ke-10. Ini juga baru ketahuan bahwa Q2 adalah data ke-19. Q3 data ke-28 dan data ke-29 fungsi rata-rata. Sekarang kita balik ke tabel. Berarti untuk Q1 itu kan data ke-9 sama data ke-10. Data ke-9 perhatikan. Ini cuma sampai data ke-6. Dan di sebelah sini sampai data ke-15. Artinya di sebelah sini adalah data ke-7 sampai 15. Berarti data ke-9 dan 10 itu ada di sebelah sini. Ya. Artinya data ke-9 dan 10 itu angkanya adalah 6. Jadi saya tulis di sini 6 tambah 6 dibagi 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi Q1-nya adalah 6. Untuk Q2-nya adalah data ke-19. Data ke-19 itu berarti di sebelah sini. Kenapa? Karena di sebelah sini itu cuma selesai sampai data ke-18. Di sebelah sini adalah data ke-19 sampai 21. Tadi yang diminta adalah data ke-19. 19 itu di sini angkanya adalah 15. Berarti Q2 adalah 15. Kemudian Q3 adalah data ke-28 dan 29. 28 dan 29 berarti di sebelah sini ya. Karena ini cuma sampai data 21, data 22 sampai 30 di sebelah sini. Berarti 28 dan 29 itu angkanya 18. Udah, berarti kita tulis 18 tambah 18 dibagi 2 36 dibagi 2 sama dengan 18. Selesai. Terus terakhir, maaf ya, ini saya acak-acakan supaya kalian ini kalau saya hapus nanti kalian bingung, biar sambil kalian bisa tulis. Kemudian simpangan kuartilnya ya adalah setengah, kalian bingung lagi, gini aja. Q3 kurangi Q1 dibagi 2 berarti 18 dikurangi 6 dibagi 2. 18 dikurangi 6 itu adalah 12. Nah, sudah selesai. Itulah nilai Q1, Q2, Q3 dan simpangan kuartil dari data nomor 3. Lanjut materi ke nomor 4. Nah, inilah yang cukup panjang. Tarik napas dalam-dalam. Sudah keluarkan? Oke, kita lanjut materi ya. Tetap semangat, harus semangat. Saya juga semangat, kalian lebih lagi harus semangat seperti saya ya. Sekarang ini kita masuk dalam data berkelompok. Oke, ini sudah langsung diketahui bahwa total datanya ada 80. Tapi kita mau tulis akumulasi datanya dulu di sini ya, supaya gampang nanti untuk nentuin Q1, Q2 dan Q3-nya. Berarti ini 8 tetap. Terus kalau di sebelah sini berarti total data 8 tambah 10 18. Di sini total datanya berarti ditambah 13 ya, 31. Kemudian di sini 48, ini ditambah 14 berarti 46 ya. 62 ditambah 11 adalah 73, kemudian ditambah 7 adalah 8. Puji Tuhan, saya pikir saya salah hitung, ternyata enggak. Oke, kita akan langsung masuk dalam. Nah, buatlah skema seperti ini ya. Jangan pusing dulu, kalian dilarang pusing. Yuk, sama-sama kita mau belajar membuat skema untuk pembagian besar Q1, Q2 dan Q3. Jadi ini di sini ada 80 data. Nah, 80 ini genap. Jadi nggak usah kita ambil satu angka di tengah untuk median. Jadi langsung kita bagi 2 saja, yaitu 40. Saya tulis cukup jauh ya, 40 di awal dan 40 di akhir. Ya, sudah langsung bagi 2 ya. Nah, kemudian sekarang kita ngurusin Q1 dulu. Q2-nya gimana Miss? Nanti aja, itu pasti nanti ketemu kalau datanya kenapa.
Untuk 40 data di awal, kita akan langsung bagi menjadi 20 data pertama dan 20 data kedua. Ini untuk menentukan Q1. 40 data berikutnya langsung kita bagi dua, jadi 20 data dan 20 data. Ini untuk menentukan Q3 ya. Nah, ini langsung kasih garis dulu, aku garis sendiri ya. Juga. Nah, 20 data pertama ini berarti adalah data ke-1 sampai data ke-20. 20 data berikutnya berarti data ke-21 karena lanjutan ya sampai data ke-40. Ini nggak ada angka jadi kita langsung skip ke sini. Berarti ini adalah data ke-41 ya. Data ke-41 sampai data ke-60 dan berikutnya adalah data ke-61 sampai data ke-80. Oke. Nah, ini kan sudah saya kasih garis. Ini artinya kita sudah tahu Q1-nya di sini. Yaitu data ke-20 dan 21. Terus kemudian data kedua mediannya atau Q2-nya gimana? Nah, Q2-nya kita ambil dari sini. Jadi Q2-nya adalah ini anak-anak. Nah, jadi Q2-nya adalah data ke-40 dan data ke-41. Q3-nya adalah data ke-60 dan data ke-61. Kita mau langsung lihat di tabel ini ya. Ini sudah saya akumulasi 8, 18, 31 sampai 80 dan seterusnya. Nah, kita nggak bisa pakai cara seperti ini ya. Langsung ketahuan Q1-nya data ke-9, data ke-10, Q2-nya data ke-19, Q3-nya data ke-28 dan 29. Kenapa? Karena di sini bentuknya data berkelompok. Kita nggak tahu untuk data ke-20 dan 21. Misal 20 kan di sini loh. Ini ada range-nya dari 40 sampai 44. Kita nggak tahu tepatnya berapa. Karena itulah kita harus menggunakan rumus. Ya. Nah, kita mau cari dulu untuk Q1 ya berarti ya. Ini data-data untuk Q1 dulu berarti. Nah, Q1 itu kita membutuhkan yang namanya tepi bawah atau TB1. Nah, TB1-nya ini kan ada atau ini saya jabarkan dulu di sini ya di tabelnya ya. TB1 ini kan data ke-20 sampai 21, 20 sampai 21 kan di sebelah sini. Nah, berarti ini adalah TB1-nya. Nah, jadi TB1-nya ini ya, ambil dari ini yang 40 dikurangi 0,5, berarti 39,5. Terus untuk Q2 sekalian, Q2-nya berarti dari 40 sampai 41, 40 di sebelah sini ya. Ini berarti adalah TB2. TB2-nya berarti ambil dari paling kiri 45 dikurangi 0,5 berarti 44,5. Kemudian untuk yang TB3 60 sampai 61 berarti di sebelah sini ya. Kebetulan ini berurutan. Nah, berarti TB3 adalah 50 kurangi setengah berarti 49,5. Kita sudah ketemu TB1, 2, dan 3. Jadi nanti setelah masuk rumus ini angkanya udah ketemu semua ya. Kemudian sekarang FQ, frekuensi kumulatif untuk Q1. Kan TB-nya di sini. Berarti frekuensi kumulatifnya sini aja ya. Frekuensi kumulatif untuk Q1-nya berarti adalah ya sejumlah frekuensi yang sebelum TB. Berarti 8 ditambah 10 ya. 8 ditambah 10 berarti 18. Kemudian frekuensi kumulatif untuk Q2 di sini berarti frekuensi kumulatif sampai di sini yaitu 31 ya. Kemudian untuk frekuensi kumulatif untuk Q3. Nah, Q3 ada di sini TB-nya, berarti frekuensi kumulatifnya sampai di sini yaitu 48. Berikutnya kita mau menentukan bukan Q1 tapi frekuensi kumulatif ya. Sebentar, frekuensi kumulatif yang satu berarti ini frekuensi kumulatif yang kedua. Oke, saya hapus dulu ya. Itu berarti adalah frekuensi kumulatif yang satu ya. Frekuensi kumulatif 2, frekuensi kumulatif 3. Nah, sementara frekuensi jadi kita pakai
frekuensi untuk Q1 berarti yang ini kita ambil itu 13 pasti PB-nya ya. Frekuensi untuk Q2 atau median berarti di sini yaitu 17, dan kemudian frekuensi untuk Q3 itu berarti adalah 14. Dah selesai. Yang terakhir adalah P-nya. P itu berarti kamu hitung aja ada berapa angka dari 30 sampai 34, 30, 31, 32, 33, 34, ada 5. Jadi P-nya adalah 5. Kemudian terakhir N. N itu adalah jumlah datanya ada berapa, yaitu ini ya, 80. Nah, begitu. Udah siap, kita akan masuk dalam rumus dan perhitungan. Oke. Sebentar. Ya. Sekarang Q1 berarti TB1, ini langsung saya tulis dulu ya. Ini Q1 aja nih. Terus oke. TB1 tadi adalah 39,5 ya. Berarti 39,5 tambah, ini berarti N-nya tadi 80 ya. 94 kali 80. Kemudian FK1 nya 18, berarti ini kita tulis 18 per FQ1 13, kemudian kali P nya tadi 5 ya. Nah, berikutnya tinggal hitung biasa aja. Jadi 39,5 ditambah, nanti dicoret jadi 20 kurang 18 berapa? 2 ya. Jadi ini 2 per 13 kali 5. Nah, ini kalau udah nggak bisa disederhanakan lagi, jadi tinggal kamu kalikan aja. 10 per 13 diperkecil 39,5 tambah ini kalau saya udah hitung di sini hasilnya 0,77 juta ditambah hasilnya jadi 40,27. Nah, itu bisa. Kemudian yang kedua ya, kedua atau median. Kalau tambahan gambar jawaban juga coret-coret. Sekarang untuk yang kedua ya, ini kedua itu median, rumusnya juga sama. Berarti DP2 ada yang sama-sama. Nah, median itu 2/4 ya harusnya, tapi ini diperkecil jadi setengah sama aja kalau apa. Terus FK2 per FQ2 ya, saya tulis FQ2 aja atau F median sama aja. Oke. Nah, ini langsung saya tulis di sini dari data-data yang kamu perhatikan lagi aja. Nanti TB2 ini adalah 4,5, kemudian ada 80, FK2 FK2 tadi 31, FQ2 nya 17 ya, 31 sama 17, berarti ini 31, ini 17, kemudian P nya 5. Oke, sama-sama dihitung, berarti 44,5 ditambah dicoret 40 dikurangi 31 adalah 9 per 17 dikali 5. Dah, tinggal kita sederhanakan nih, tidak bisa ya, berarti 45 dibagi 17 berarti 44,5 ditambah 45 bagi 17 itu adalah 2,55, hasilnya 60,15. Oke, yang terakhir sekarang kita akan menghitung nilai Q3 ya, Q3 dari PB3 ditambah ini datanya ya, FK3 per FQ3. Nah, langsung dimasukin aja ya. Ini kalian silahkan cek aja lagi di yang sudah diketahui di data sebelumnya, di slide sebelumnya. Ini per 14, kemudian P-nya masih sama ya, jadinya ini masih bisa dicoret jadi 20, 3 dikali 20 60 ya, 60 kurang 58 per 14 dikali 5. Nah, terus 14
9,5 tambah 60 kurang 48 adalah 12 per 14 kali. Silakan kalian sederhanakan dulu dibagi 2 ya. 6 sama 7. Jadi 49,5 ditambah 30 per 7 mana 6 kali 5. Jadinya saya bilang sini ya. 49,5 ditambah 30 ketemu adalah 4,29 setelah dihitung hasilnya adalah 53,79. Oke, nah slide terakhir masih ada masih dong, kalian lupa kita belum hitung apa? Gitu ya kan? Jadi Q3 kurang Q1 per 2. Jadi Q3 nya adalah 53,79, terus Q1 nya adalah 40,27 dibagi 2, yaitu kalau dihitung hasilnya 13,52 sama dengan 4,76. Selesai. Panjang kali lebar kali tinggi ya, panjang sekali. Nah, tapi kalian yang penting kalian di penjelasan ini kalian ngerti materinya yang saya ajarin. Kalau untuk masalah rumus nanti akan saya sampaikan pada saat kamu mengerjakan soal atau di tes di ujian ya, jangan khawatir. Baik, itu aja penjelasan dari saya. Selamat belajar, tetap semangat ya anak-anak ya, walaupun materi hari ini lama banget. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak.